Namo Buddhaya Sotihotu. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Lim dengan NPM 2341146. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lambang-lambang yang ada di dalam agama Buddha. Agama Buddha memiliki lambang-lambang atau simbol-simbol keagamaan yang diyakni memiliki makna berkaitan dengan Buddha atau ajarannya yang biasanya disebut dengan Dhamma. Lambang-lambang atau simbol-simbol agama Buddha berfungsi sebagai pengingat bagi umat Buddha akan Buddha dan ajarannya, yaitu Dhamma. Yang saya akan bahas hari ini adalah Buddha Rupang dan bendera Buddhis. Yang pertama, Buddha Rupang, atau biasanya disebut dengan patung atau arca Buddha. Buddha Rupang sendiri adalah salah satu lambang yang pastinya sudah diketahui oleh banyak kalangan. Selain ditemukan di candi-candi Buddha, Rupang biasanya ditemukan di tempat-tempat ibadah bagi umat Buddha. Buddha Rupang digunakan sebagai lambang atau simbol pengingat akan jasa-jasa Buddha yang telah mengajarkan kebenaran atau dhamma demi kesejahteraan dan keselamatan berbagai makhluk. Buddha Rupang juga melambangkan ketenangan batin, karena Buddha telah mencapai penenangan sempurna dalam praktik ketenangan atau keseimbangan batin, atau biasanya disebut dengan UPK. Melalui Buddha Rupang, diharapkan umat Buddha dapat meladani sifat-sifat agung Buddha dalam pencapaian kesempurnaan dalam memusnahkan segala jenis penderitaan. Nah, banyak orang mengalami kesalahpahaman atas praktik yang dilakukan oleh umat Buddha terhadap Buddha Rupang. Umat Buddha melakukan namaskara atau sujud atau penghormatan yang diarahkan kepada Buddha Rupang. Itu biasanya bukanlah ditujukan kepada fisik dari patung atau arca Buddha tersebut, melainkan kepada Buddha yang telah merealisasi Nibbana atau Parinibbana. Demikian pula persembahan dalam berbagai bentuk di altar Buddha, bukanlah sebagai sajian kepada Buddha Rupang atau kepada Buddha yang telah Parinibbana. Buddha tidak membutuhkan berbagai persembahan atau sajian apapun. Berbagai persembahan tersebut memiliki makna tersendiri sebagai pengingat ajaran Buddha atau yang biasanya disebut dengan Dhamma. Yang pertama, bunga. Bunga merupakan simbol dari ketidakkekalan atau anicca. Bunga segar yang telah diletakkan di altar setelah berganti waktu, hari akan menjadi layu. Begitu pula dengan badan jasmani kita. Suatu waktu pasti akan mengalami yang namanya tua, sakit, dan meninggal atau wafat. Yang kedua, lilin. Lilin merupakan simbol dari cahaya atau penerangan batin yang akan melenyapkan kegelapan batin dan mengusir ketidaktahuan atau yang biasanya disebut dengan awija. Yang ketiga, air. Simbol dari kerendahan hati. Dikatakan demikian karena air selalu mencari tempat yang lebih rendah dimanapun mengalir. Yang keempat, dupa. Dupa merupakan simbol dari keharuman nama baik seseorang. Bau wangi dupa yang dibawa angin akan tercium dari tempat yang jauh, namun tidak dapat tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Begitupun dengan perbuatan manusia. Yang baik akan diketahui oleh banyak orang, tetapi perbuatan tidak baik dimanapun berada juga akan diketahui oleh orang lain. Simbol kedua yaitu bendera Buddhis. Bendera Buddhis biasa disebut dengan Cabana Ramsi atau biasanya disebut dengan Panji 6 warna. Bendera Buddhis diawali dari gagasan Panitia Pertahanan Buddhis Sri Lanka atau Buddhist Defense Committee di tahun 1885 untuk membuat bendera yang dapat menjadi simbol dan lambang yang dapat diterima oleh semua aliran umat Buddha di dunia. Warna-warna pada bendera Buddhis diambil dari warna aura tubuh Sang Buddha. Dalam bahasa Pali yaitu Buddha Rasami atau Byamapaba. Apa saja sih warna-warna bendera Buddhis itu? Yang pertama, warna biru atau nila. Berasal dari warna rambut Sang Buddha yang melambangkan bakti atau pengabdian. Yang kedua, kuning emas atau pita. Berasal dari warna kulit Buddha, melambangkan kebijaksanaan. Yang ketiga, merah tua atau lohita. Berasal dari warna darah Buddha, melambangkan cinta kasih.
Yang keempat, putih atau Odata, berasal dari warna tulang dan gigi Sang Buddha yang melambangkan kesucian. Yang kelima, Jingga atau Manjeta, adalah warna yang diambil dari warna telapak tangan, kaki, dan bibir Buddha yang melambangkan semangat. Dan gabungan kelima warna itu melambangkan gabungan kelima faktor. Gabungan kelima warna tersebut dikenal dengan istilah Prabhaswara, yang berarti bersinar sangat terang atau cemerlang. Aura tubuh Sang Buddha muncul pertama kali saat minggu keempat setelah Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna atau pencerahan sempurna, dan lalu menjadi Buddha di hutan Uruvela pada tahun 588 sebelum Masehi. Ketika itu beliau berusia 35 tahun. Beliau bermeditasi dan dari tubuh beliau keluar sinar dengan warna-warna tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak jelas. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya, Sotihotu.